Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dirin, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lakbok dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini saya mendapatkan tugas tentang penjabaran tokoh-tokoh penting dalam ulumul Quran. Teman-teman sekalian, pernahkah kita membayangkan bagaimana Al-Quran yang kita baca sehari-hari ini bisa sampai ke tangan kita dengan penjelasan yang begitu lengkap? Itu semua bukan proses yang instan, melainkan hasil ketekunan para pemikir hebat lintas zaman. Dalam presentasi kali ini, kita akan berkenalan dengan tokoh-tokoh kunci balik layar ulumul Quran, para penjaga wahyu yang memastikan pesan langit tetap terjaga keasliannya bagi penduduk bumi. Ada beberapa era yang kali ini kita bahas. Yang pertama yaitu di era sahabat atau pondasi lisan. Pada masa ini, ulumul Quran belum menjadi disiplin ilmu tertulis, namun para tokoh ini adalah sumber utamanya. Yang pertama yaitu Zaid bin Thabit, sang arsitek mushaf. Beliau adalah ketua tim pengumpul Al-Quran pada masa Abu Bakar dan penyeragaman dialek pada masa Utsman bin Affan. Yang kedua yaitu Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, dikenal sebagai Turjumanul Quran. Beliau adalah peletak dasar ilmu tafsir dan memiliki pemahaman mendalam tentang kaitan ayat dengan peristiwa sejarah. Yang ketiga yaitu Ubay bin Ka'ab, rujukan utama dalam qiraat atau seni dan cara bacaan Al-Quran yang diakui langsung oleh Rasulullah SAW. Dalam era yang kedua yaitu era tabi'in, dan penyusunan awal ilmu mulai dikelompokkan berdasarkan wilayah dan madrasah pemikiran. Tokoh-tokoh yang ada di dalam hal ini yaitu pertama Mujahid bin Jabir, murid terbaik Ibnu Abbas. Beliau dikenal karena ketelitiannya menanyakan makna tiap ayat satu persatu, sehingga riwayat sangat kuat dalam ilmu tafsir. Yang selanjutnya yaitu Ali bin Al-Madini, guru dari Imam Bukhari. Beliau berjasa besar dalam merintis penulisan tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat secara khusus. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ulama yang sangat berjasa dalam membukukan ilmu qiraat dan membahas tentang nasih wa al-mansukh, ayat yang menghapus dan dihapuskan hukumnya. Di era yang ketiga yaitu era penulisan kitab komprehensif atau ensiklopedis. Pada masa ini berbagai cabang ilmu Al-Quran yang terpancar mulai disatukan dalam satu karya besar. Badruddin Az-Zarkashi, penulis kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, beliau adalah tokoh pertama yang secara sistematis menyatukan puluhan cabang ilmu Al-Quran ke dalam satu karya raksasa yang sangat terstruktural. Yang kedua yaitu Jalaluddin As-Suyuti, penulis kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kitab ini adalah karya paling populer dan dianggap sebagai penyempurna dari karya-karya sebelumnya. Jika Az-Zarkashi adalah sang perintis, maka As-Suyuti adalah sang pengembang yang membuat ilmu ini lebih mudah dipelajari secara luas. Ibnu Jarir At-Tabari, bapak tafsir yang menyusun kitab Jami Al-Bayan. Beliau tokoh kunci yang menstandarisasi bagaimana sebuah ayat dipahami melalui riwayat atau tafsir bil mathur. Dalam era yang terakhir yaitu era kontemporer atau modern, ulama di masa ini fokus pada penyederhanaan kurikulum dan menjawab tantangan zaman.
Tokoh yang berpengaruh yaitu Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani. Melalui kitab Manahil Al-Irfan, beliau memberikan analisis mendalam dan membela Al-Quran dari kritik-kritik orientalis modern. Yang kedua yaitu Manna Al-Qatan, penulis Mabahis fi Ulumil Quran. Beliau adalah tokoh yang paling berjasa membuat kurikulum Al-Quran menjadi ringkas, padat, dan sistematis sehingga digunakan di hampir seluruh universitas Islam di dunia saat ini. Nah, begitulah presentasi yang dapat saya sampaikan tentang penjabaran tokoh-tokoh penting dalam ulumul Quran. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati semuanya, atau kekurangan dalam penjelasan atau ketidakjelasan dalam penyebutan nama, kitab dan sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.